Oke, berikutnya adalah optical disc. Ini adalah media simpan yang sangat merakyat ya, kita sebut dengan merakyat, sangat mudah dijumpai di media simpan lagu, media simpan video ya. Ya, siapa yang tidak tahu DVD, CD lagu, DVD film gitu ya. Bahkan untuk level di atasnya Blu-ray. Ini kayaknya belum bermasyarakat kalau Blu-ray ya. Karena Blu-ray itu biasanya untuk harga paling murah tuh berapa ya, 350.000 kalau nggak salah itu, tapi isinya film-film original ya, untuk kalangan tertentu. Tapi kalau buat DVD yang bajakan yang film 5 ribuan banyak. Boomingnya mungkin 5 tahun yang lalu ya, boomingnya. Kalau sekarang mungkin agak jarang, karena sekarang semuanya beralih ke media digital melalui internet. Salah satunya pakai YouTube, Netflix, Hook ya, dan film-film di TV berbayar lainnya. Karakteristik optical disc. 1. Apa yang disebut dengan optical? Optical itu perwakilan dari cahaya. Jadi cahaya di sini adalah bagaimana cahaya itu dilewatkan, terus dia membaca dua kondisi. Ada yang cekung, ada yang datar. Ya, cekung datar tadi itu adalah kondisi 0101. Ya. Pertama, ada sebuah laser dioda, shine light beam. Beam itu memancar cahaya berupa laser dioda mengenai keping disket, mengenai keping DVD. Ya. Nah, laser dioda tadi diberi sebuah apa ya, lensa prisma, ya, lensa prisma seperti ini. Jadi pada kondisi cekung, bentar saya perbesar dulu ya supaya kelihatan. Nah, ini ada perbedaannya masalahnya. Nah, ini kan kondisi cekung ya, kondisi cekung. Berarti dia terbacanya state 0. Tapi kalau pas yang kena datarnya ya, maka statusnya adalah 1. Ya, 1. Jadi yang paling penting adalah bagaimana state atau status 0101 nya itu kalau dipahami, berarti kita nanti ternyata tetap berbasis biner ya, tetap berbasis biner ya. If let's strike a bit, jika mengenai cekungan, mana cekungan tadi? Cekungan tadi mana? Nah, ini cekungan tadi ya, itu cekungan. Maka akan ditampilkan kembali ke laser dioda, jadi dipantulkan. Nah, kalau kondisi 1 itu mengenai lagi tadi ini. Jadi ini beda ya. Ini kalau kena cekungan dia tidak mantul, berarti state-nya 0. Tapi kalau kena datar dia mantul lagi, terus sama prisma dikembalikan ke sini. Itu menandakan state-nya atau statusnya status 1. Itu ya, agak rumit ya. Jadi ini adalah bagaimana memahami teknik elektro ya, teknik elektro ini. Oke, next kita cari dulu gambar-gambarnya. Tadi udah. Ini gambaran dari track pada optical disc ya, optical disc. Jadi tidak sepadat di hard disk ya, tidak sepadat di hard disk. Jadi kaitannya dengan semakin padat ya semakin banyak data yang bisa ditampung. Macam-macam CD, macam-macam DVD. Oh, ini ada ini
Ini paling seneng saya kalau buku terjemah, buku referensi itu lengkap sekali sama singkatan-singkatannya. CD ada 3 format: read only, recordable, dan rewritable. Read only itu hanya dibaca saja, tidak bisa dirubah-rubah isinya. Jadi Anda tidak bisa menyimpan data ke CD-ROM. Contohnya CD lagu dari penyanyi terkenal gitu ya, simpan di CD-ROM. Yang kedua CDR, kita bisa menyimpan data di CD tersebut atau di burning ya. Tetapi nah ini ada 2 kode ini, ada kode R sama kode RS. Nah, jadi kalau kode R itu hanya bisa di burning sekali saja, dah. Tapi kalau yang kode CDRS itu bisa multi session. Jadi Anda burning sekarang kepake setengahnya, besok diterusin lagi bisa. Nah, ditambah lagi satu lagi CDRW, CD rewritable, yaitu kita bisa menghapus sebagian dari isinya kemudian diisi lagi. Jadi CDRW itu semirip dengan harddisk jadinya ya, mirip-mirip kayak harddisk, tapi kecepatannya beda ya, tidak secepat. Burningnya juga makan waktu. DVD ya, apa singkatan DVD? Mana singkatannya DVD? Nggak ada. Oh, mana singkatannya DVD? DVD digital versatil digital versatil disk. Jadi ada versatilnya ya. Oke, macam-macam DVD read only memory, berisi film biasanya, atau instalanan file install. Yang kedua DVD R dan min R dan plus R. Ini kaitannya dengan kemampuan menyimpan, recordable saja ya. Tapi ada juga yang RW. Berarti kalau RW itu bisa disimpan terus dihapus, disimpan lagi ya berapa kali. CD digital. Oke, lanjut. DVD enterprise storage. Apa itu enterprise? Perusahaan besar ya, perusahaan besar, perusahaan yang mempunyai sumber daya yang besar, terutama sumber daya komputasi. Kalau dagangannya apa ya itu terserah ya, yang penting kita hanya bahas komputasinya aja. Mana SCSI rate, yang pasti dia mempunyai sebuah simpanan yang besar ya, besar. Rack mounted RAID chassis including many integrated hard disk. Many ya, many itu banyak hard disk. Jadi kalau satu slot ini satu hard disk ya bisa Anda bayangkan sini ada rak lagi atas bawahnya, ada beberapa rak bisa jadi ya, lebih banyak lagi gitu. Bagaimana penerapan storage pada jaringan? Bentar, kenapa ini? Kok tiba-tiba keluar sendiri?
Materi kelima, sorry kepencet. Ya, untuk nyetingnya agak susah ya. Sampai pada enterprise tadi ya. Enterprise, mana enterprise? Oh, ini sini. Oke, sebuah jaringan biasanya menghubungkan beberapa user, pengguna, yang biasanya dibagi dua. Ada server, klien, dan seterusnya. Nah, server biasanya berupa prosesor dengan memori yang dengan harddisk yang tertentu gitu ya, tidak terlalu besar. Ada juga yang harddisknya dipisah, ditempatkan dalam network attached storage. Jadi sebuah harddisk besar, storage yang besar yang terhubung dengan jaringan, sehingga seorang klien itu bisa mengakses network attached storage ya, kalau dia admin atau yang diberi akses seperti admin itu, jadi lebih besar kemampuannya. Lagi namanya storage area network. Kata area network itu lebih luas lagi. Jadi kalau network itu bisa disebutkan sebagai jaringan lokal, maka kalau area network lebih besar lagi ya, lebih besar. Jadi nanti kaitannya dengan keterhubungan atau koneksi, interkoneksi atau integrasi data ya. Jadi misalnya di sini ada disk 1 di sini, bisa nggak seorang klien mengakses meskipun jalannya berliku gitu ya? Bisa ya, bisa. Nah, nanti storage area network ini lebih naik lagi, apa tadi namanya, cloud storage ya, cloud storage. Oh, ini sebuah gambaran. Kemudian magnetic, ini udah tadi ya, magnetic stripe card sudah digantikan oleh smart card. Smart card cirinya ada chip ya, kayak kartu SIM operator gitu. Ini pakai smart card namanya. Sudah disempurnakan. Airfit, radio frekuensi. Ini kalau di hotel-hotel suka apa itu? Pintunya itu pakai Airfit. Terus apa ini, NFC ya, NFC bisa juga dipakai untuk bayar-bayar ya. Oke ya, beres kayaknya nih. Oke, jadi kesimpulannya hari ini kita belajar media storage dari yang paling kecil yang sifatnya personal yang ada di smartphone kita, laptop kita, naik ke storage yang ada untuk jaringan, organisasi besar, lebih besar lagi, naik lagi untuk yang berbasis sharing jaringan, naik lagi yang berbasis cloud computing. Terima kasih, ketemu lagi pada materi berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan.